beberapa jalan di kota Bandung dipercaya angker, di mana sudah pernah terjadi beberapa kali penampakan makhluk halus. Selain itu, di beberapa jalan tersebut juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menambah kuat alibi bahwa jalan tersebut memang angker. Bagi warga kota Bandung pasti sudah tahu di mana saja jalan-jalan yang dipercaya angker tersebut berada, sebab cerita keangkeran jalan tersebut sudah bergulir dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Terlepas benar atau tidaknya, tidak ada salahnya kita tahu nama dan di mana jalan tersebut berada. Lantas di mana saja jalan angker di kota Bandung? Simak ulasannya. 1. Babakan Siliwangi. Keangkeran jalan Babakan Siliwangi berawal pada awal tahun 1980-an, di mana saat itu terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan seorang anak kecil. Karena hal inilah sampai sekarang jalan ini dianggap salah satu jalan angker di kota Bandung. Konon, katanya kalau melihat ke arah pohon-pohon dalam kurun waktu yang cukup lama, maka bisa sebuah boneka menggantung, di mana boneka tersebut dipercayai milik anak kecil yang tewas dan sampai sekarang boneka tersebut belum ditemukan. Selain itu, jika malam hari banyak orang enggan melewati jalan tersebut karena konon katanya sering terjadi penampakan sosok anak kecil yang beberapa cerita dari warga sekitar. Hantu anak kecil ini tidak bermaksud untuk mengganggu pengguna jalan, tapi dia bermaksud untuk menegur pengguna jalan agar selalu berhati-hati agar peristiwa yang pernah menimpanya tidak terulang lagi. 2. Tanjakan Emen. Bagi warga kota Bandung di bagian utara pasti tahu dengan cerita keangkeran Tanjakan Emen yang dikenal sebagai tanjakan maut di kota Bandung, di mana di tanjakan yang selalu tercium bau belerang ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurut penuturan beberapa warga, asal-usul keangkeran tanjakan ini bermula pada seorang supir oplet jurusan Bandung Subang yang bernama Emen. Emen meninggal di daerah tersebut dalam kecelakaan lalu lintas saat dia mengangkut ikan asin dari Ciroyom, Bandung menuju Subang pada tahun 1964. Di mana mobilnya yang dikendalikannya terbalik dan terbakar. Sejak saat itu, warga percaya bahwa arwah Emen masih bergentayangan dan sering mengganggu pengendara lain, terutama yang berani melewati jalan tersebut pada malam hari. Di mana kejadian tersebut remblong, kendaraan tergelincir dan terperosok sering terjadi di sini. Selain itu, kendaraan juga bisa tiba-tiba mogok, dan yang lebih ekstrim lagi, salah satu penumpang bisa kesurupan saat melewati tanjakan maut ini. Versi lainnya tentang asal-usul Tanjakan Emen yaitu bermula seorang yang bernama Emen menjadi korban tabrak lari di daerah tersebut. Kemudian mayatnya disembunyikan di balik rimbunnya pepohonan di sekitarnya. Tidak diketahui kapan terjadinya tabrak lari tersebut, tapi sejak peristiwa tabrak lari tersebut, arwah Emen sering mengganggu pengguna jalan lainnya. Walaupun mempunyai dua versi, menurut warga sekitar supaya tidak diganggu oleh arwah Emen, pengguna jalan biasanya menyalakan sebatang rokok kemudian melemparnya ke pinggir jalan tersebut. 3. Jalan Cipaganti. Jalan angker di Bandung selanjutnya yaitu Jalan Cipaganti.
Jalan ini merupakan salah satu jalan paling rimbun di kota Bandung, dengan banyak pohon-pohon mahoni yang besar di kanan kiri jalan tersebut. Selain itu, di jalan itu juga banyak bangunan-bangunan megah peninggalan Belanda yang melengkapi pemandangan indah di jalan ini. Tapi di jalan ini juga tidak hanya ada rimbunnya pohon mahoni dan bangunan peninggalan Belanda saja, tapi ada cerita juga misterinya. Tapi ada juga cerita mistisnya. Saat siang hari, memang di jalan ini selalu ramai dan padat dengan dipenuhi kendaraan yang lalu lalang. Tapi berbeda kalau sudah malam hari, suasana akan berubah 180 derajat, di mana pohon besar asri akan terlihat menyeramkan. Di jalan ini juga ada beberapa cerita yang tidak masuk akal, akan seperti motor yang tiba-tiba kehabisan bensin atau ban motor yang baru tiba-tiba bocor ketika melewati jalan ini. Selain itu, cerita paling seram yaitu di jalan ini ada sosok hantu tanpa kepala, tepatnya di sekitar kantor pos Cipaganti, di mana banyak kendaraan yang kebetulan melewati daerah tersebut melihat penampakan makhluk tanpa kepala tersebut. Kalau masih tidak percaya, coba datangi jalan ini tengah malam. Konon katanya sekitar jam 1 malam, makhluk tersebut akan menampakkan wujudnya. Sosok tersebut oleh warga setempat disebut sebagai Sang Jawara.